Charlie Wade, Capture 9. Pada saat ini, tiba-tiba terlintas pemikiran aneh dalam hati Claire. Mungkinkah tuan muda Wade yang disebut Doris Young adalah suaminya, Charlie? Tapi setelah dipikir ulang, itu terlalu ajaib. Bagaimana mungkin Charlie besar sebagai anak yatim piatu di panti asuhan? Selain Charlie, siapa lagi di dunia ini begitu baik padanya? 30 juta yuan itu harapan yang begitu besar, tapi M. Grant langsung memberinya 60 juta. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wakil Direktur Young, bisakah saya bertanya, apakah ketua Anda adalah Charlie Wade? Jantung Doris Young berdegup kencang. Tuan muda memintanya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Hanya boleh mengatakan nama belakangnya adalah Wade. Jika nyonya muda bisa menebak, dia bisa disalahkan. Dia segera berkata, Nyonya Wilson, tidak perlu menanyakannya lebih jauh. Ketua kami berasal dari keluarga terkenal di kota Eastcliff, identitasnya sangat rahasia. Saya tidak berhak mengungkapkannya. Claire mengangguk ringan. Setelah Doris Young mengatakan keluarga Eastcliff yang terkenal, dia kembali sadar. Charlie adalah yatim piatu, tidak mungkin berasal dari Eastcliff terkenal. Sepertinya dia terlalu banyak menerka. Keluar dari kantor Doris, Claire masih bingung. Di tangannya adalah kontrak perjanjian kerjasama antara keluarga Wilson dan M. Grant Group senilai 60 juta. Ini semua bagaikan mimpi. Di pintu M. Grant Group, Claire berjumpa Charlie, berlari dengan gembira dan berkata, Charlie, aku berhasil membuat kesepakatan. Charlie tertawa diam-diam dalam hatinya, suamimu adalah bos M. Grant Group. Bagaimana tidak berhasil? Namun, dia memperlihatkan rasa terkejut. Kamu bisa berunding tentang proyek yang begitu sulit. Istriku, kamu benar-benar hebat. Claire menjawab, oh, bukan karena aku hebat, itu seperti hadiah gratis dari M. Grant Group. Apa? Charlie sengaja bertanya. Coba jelaskan. Claire khawatir Charlie akan cemburu jika dia memberitahu tentang ketua M. Grant Group. Jadi hanya berkata, oh, panjang kalau mau diceritakan. Ayo pergi ke keluarga Wilson sekarang dan berikan kabar baik ini ke semua. Charlie tertawa lalu berkata, oke, kali ini, Harold bajingan itu, harus mematuhi taruhan, berlutut dan bersujud padaku. Claire mengangguk, dia merasa tinggi dan sombong, jadi harus diberi pelajaran. Faktanya, Claire juga memiliki pandangannya sendiri. Harold dan orang-orang itu selalu meremehkan dirinya dan suaminya dengan berbagai cara. Sekarang negosiasi kerjasama berhasil, dia ingin mereka lebih menghormatinya di masa depan. Dalam waktu lebih dari 10 menit, keduanya tiba ke villa keluarga Wilson. Di ruang pertemuan, semua keluarga Wilson terlihat aneh. Mereka sudah tahu Claire pergi ke M. Grant Group pagi hari. Semua orang tidak akan percaya dia bisa melakukannya. Dan mereka semua menunggu untuk lawakannya. Tidak diduga, dia pulang secepat itu. Ketika Claire dan Charlie memasuki ruang pertemuan, muka semua orang terlihat sinis. Tanpa basa-basi Harold berkata, oh, Claire, kamu telah gagal hanya dalam waktu setengah jam. Kamu tidak memasuki pintu M. Grant Group kan? Hahaha. Adik perempuannya, Wendy, juga mencibir. Oh, saudariku, kurang dari 1 jam kamu telah gagal. Kamu berhasil memecah rekor, bukan? Wajah Nyonya Wilson terlihat suram. Proyek M. Grant Group memang sulit didapat. Bahkan jika Claire tidak mampu melakukan negosiasi, harusnya dia lebih berhati-hati, bukan? Hal ini, menyerah begitu cepat, membuatnya benar-benar marah. Nyonya Wilson menatapnya dengan dingin dan berkata, Claire, kamu telah membuatku kecewa. Mendengar ini, Charlie mengerutkan kening. Orang-orang ini begitu menjijikkan, tidak bertanya lebih dahulu, hanya mengolok-oloknya tanpa pandang bulu. Terutama Harold, kura-kura sialan ini, apa yang kamu lakukan? Kamu akan bersujud padaku nanti. Tadinya Claire memiliki hati yang bersemangat, namun saat ini, semua orang berkata-kata yang membuatnya dingin membeku. Claire berkata dengan menahan marah dalam hati. Maaf mengecewakan, saya telah berunding dengan Doris yang wakil direktur M. Grant Group, kita mendapatkan kerjasama proyek. Apa, kamu melakukannya? Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Kamu bahkan tidak bisa bertemu Doris Young. Semua orang terpana. Claire, apa kami mempercayaimu?
Harold tersadar kembali, lalu memukul meja dan berkata dengan marah. Direktur Yang dari Emgrand Group adalah elit bisnis terkenal di Aurus Hill. Bagaimana dia mau menemuimu? Apakah kamu tidak sadar apa identitasmu? Melawan keraguan dan tuduhan semua orang, Claire mengeluarkan dokumen kontrak dan menyerahkannya kepada Nyonya Wilson. Ini dokumen kontrak kerjasama proyek Emgrand Group, silahkan dilihat. Kontrak ini bagai bahan peledak, membuat orang-orang di ruangan meledak. Harold masih belum bisa percaya, dan berteriak lantang. Ini pasti kontrak palsu, saya tidak yakin dia bisa menghadapi Emgrand Group. Itu benar, Wendy juga memanasi kecemburuan. Bagaimana cara dia bisa memenangkan kontrak Emgrand Group? Proyek besar ini senilai 30 juta. Kalau dia mampu, saya juga bisa melakukan negosiasi ini. Claire mencibir, sepupuku, kamu keliru. Ini bukan kontrak 3 juta, tetapi 60 juta. Pergi, Wendy mengejek, kontrak 60 juta. Kamu tidak malu mengatakannya, kamu anggap kami bodoh. Kamu bisa saja bilang telah menandatangani 60 juta. Aku juga bisa bilang telah menandatangani kontrak 100 juta. Harold menimpalinya. Claire, kamu mempermainkan nenek dan tetua kita seperti monyet. Setelahnya, dia berkata kepada wanita Tu Wilson, Nenek, Claire keterlaluan, jangan biarkan dia. Nyonya tua Wilson menggertakkan giginya karena marah. Dia meyakini 90% bahwa berita 30 juta yuan ini tidak berguna. Claire pergi selama setengah jam dan segera kembali untuk memberi kabar dirinya telah menandatangani kontrak 60 juta yuan. Bukankah ini sebuah pembodohan di hadapan banyak orang? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga seperti dirinya bisa dipermainkan? Ada keturunan yang tidak layak dalam keluarga. Jika tidak mengusirnya, bagaimana bisa menjadi kokoh dalam keluarga di masa mendatang? Wanita tua Wilson murka sehingga dia memukul meja dan berseru dengan pekikan. Claire, segera temui Departemen Personalia untuk proses pengunduran diri. Claire langsung tercengang, apakah semua orang di sini gila? Apa tidak bisa melihat dan membaca isi kontrak? Tiba-tiba ada yang berteriak. Sialan, akun resmi Emgrand Group telah merilis pengumuman. Kontrak 60 juta itu benar. Bersambung, lanjut chapter 10. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk membuat kami lebih berkembang. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya ya. Terima kasih. Selanjutnya, Charlie Wade, Capture 10. Semua orang tercengang dengan teriakan itu. Setelahnya, semua segera mengeluarkan ponsel dan membuka akun resmi Emgrand Group. Betul, akun resmi Emgrand Group telah merilis pengumuman. Untuk mitra pertama proyek Hotel Emgrand Group senilai 2 miliar yuan. Doris Yang, Wakil Ketua Grup, bersama Claire Wilson, perwakilan Aurus Hill Wilson Group, menandatangani kontrak proyek dekorasi senilai 60 juta yuan. Semua orang terkejut melihat judul ini. Claire telah berunding untuk sebuah proyek, dan nilainya menjadi 2 kali lipat. Hanya memerlukan waktu setengah jam. Bagaimana bisa begitu mudah? Ini tidak logis sama sekali. Harold terperanjat dan menyesal. Sebelum hari ini, Claire tidak bisa disejajarkan dengan dirinya dalam hal status dan identitas. Seandainya dia menerima tugas ini kemarin, tidak peduli berhasil atau gagal, dia tidak akan pernah memberi Claire kesempatan membuktikan dirinya. Pada akhirnya, dia menolak karena takut gagal. Dia menolak tanpa ragu, dan intinya Claire telah membuat kesepakatan. Ini membuat dirinya malu. Nyonya Wilson mengambil dokumen kontrak dengan penuh semangat. Membacanya dengan teliti dan tertawa gembira. Bagus, bagus, bagus. Claire, kamu telah melakukan ini dengan hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Claire menceritakan, terima kasih pada Wakil Direktur Nona Doris Yang. Dia memiliki pandangan baik tentang keluarga Wilson kita. Sebenarnya, Claire ingin mengatakan dengan jujur, namun menimbang hati-hati, dia tidak tahu siapa sebenarnya ketua Emgrand Group. Dan mungkin semua akan tidak mempercayai penjelasannya. Mendengarnya, Harold merasa semakin tidak nyaman dan ingin mati. Tidak heran Claire bisa mendapatkan kontrak. Ternyata Doris Yang dari Emgrand Group sangat optimis tentang keluarga Wilson. Kalau demikian, siapapun bisa ke sana. Kamu benar-benar membuang kesempatan bagus. Pada saat ini, Charlie berseru,
Harold, ingatkan dengan taruhan kita. Raut wajah Harold menjadi jelek. Jelas saja dia ingat taruhan itu. Jika kalah, dia akan bersujud 3 kali di hadapan seluruh keluarga. Claire mendapatkan kontraknya, jelas saja dia adalah pihak yang kalah. Tidak, bagaimana dia akan berlutut dan bersujud di hadapan pecundang ini? Mustahil. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Bro Charlie, apa kamu? Kamu hanya pecundang yang menumpang dengan keluarga kami dan makan makanan enak setiap hari. Apa aku harus berlutut dan bersujud padamu?" Dengan acuh Charlie menjawab, "Aku memang menikmati makanan enak di sini, tetapi kita telah bersumpah kemarin. Siapapun yang melanggar berarti ayahnya, ibunya, kakek dan neneknya mati." Charlie sengaja menekankan kata-kata nenek mati. "Betulkah?" Raut wajah Nyonya Wilson menjadi sangat jelek. Dia menatap Harold, "Apa? Kamu ingin aku mati?" Harold panik dan berseru, "Nenek, kamu jangan dibodohi oleh Charlie. Dia ingin membuat cucumu malu dan membuatmu kehilangan muka." Charlie berkata dengan santai, "Harold, jangan menipu nenek di sini. Jangan lupa kamu telah bersumpah. Jika kamu melanggar sumpah, kamu akan dihukum oleh surga. Apakah kamu ingin mengutuk nenek?" "Nenek." Harold benar-benar panik, karena dia bisa melihat neneknya sudah sangat marah. Melihat bahwa Harold ada keinginan melanggar sumpah yang terkait dengan hidup dan matinya, Nyonya Wilson membanting meja dan berteriak marah. "Apa kamu bermaksud melanggar sumpahmu?" "Nenek, aku." Harold ragu-ragu, dan segera membuat perhitungan dalam hatinya. Jika dia mematuhi taruhan dan mengakui kesalahan pada Charlie, maka dia akan kehilangan muka. Tetapi kalau mengabaikan taruhan dan membuat nenek marah, maka dia akan kehilangan segalanya di keluarga Wilson. Memikirkan hal ini, meskipun tidak mau, dia hanya menggeram dan berkata, "Oke, aku bersedia mengaku kalah." Charlie memandang dirinya sambil tersenyum. Tidak berkata apapun, hanya menunggu dia berlutut dan bersujud. Harold merasa kakinya dipenuhi timah, dan dia pindah ke Charlie dengan berat hati langkah demi langkah. Dia gemetar menahan kebencian dalam hati dan menggertakkan giginya. Kakinya masih terasa lemah dan dia akhirnya berlutut di lantai. Beberapa anggota keluarga mengeluarkan ponsel mereka diam-diam dan merekam kejadian itu. Harold menundukkan kepala dan berkata dengan suara gemetar, "Aku salah." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan bersujud. Charlie berkata, "Saya tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan, katakan dengan keras." Harold menahan penghinaan dan kembali bersujud. "Aku salah." Charlie mencibir, "Oh, jadi kamu salah, di mana kesalahanmu?" Rasa-rasanya Harold ingin membunuh Charlie. Tapi dia masih harus bersujud terakhir kali. Jadi dia hanya menggertakkan giginya dan berkata, "Salahku adalah aku tidak meremehkan kemampuan Claire." Setelah itu dia bersujud lagi. Charlie merasa sangat lega. Kekesalan terhadap Harold telah lama tertahan. Dan kali ini Charlie mengambil kesempatan untuk membiarkannya berlutut dan bersujud padanya dan mengakui kesalahannya. Itu sangat keren. Claire melihat semua ini dengan rasa terkejut. Dia merasa bahwa suaminya tiba-tiba telah berubah dari sebelumnya. Apa yang berubah? Dia tidak akan bisa mengungkapkannya sementara waktu. Namun, melihat kepercayaan diri suaminya saat bertaruh dengan Harold kemarin, sepertinya memang dia sudah meyakini dia akan menang. Dari mana dia memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat? Bersambung. Terima kasih sudah menonton video kami. Ditunggu cerita lanjutannya di capture selanjutnya.